dengan kedalaman 2,60 meter bak utilisasinya. Nanti ada desainnya. Bak biofilternya ya, anaerobik ya, biofilter anaerobiknya panjang 8,40, lebar 4,40 ya. Terus tinggi 2,60. Bak biofilter aerobik, sorry, yang ini lebarnya 840. Nanti bangunannya 840 sama, karena dia bentuk spiral, dia berputar kembali ya bangunannya. Nanti kita akan jelaskan. Berikutnya bak biofilter aerobik ini yang aerasi ya, ini proses aerasi nanti. Lebarnya adalah tadi panjang 9,40, lebarnya 4,40 meter, kedalaman 260. Berikutnya bak pengendap efluen ya, bak efluennya itu panjangnya 4,40, lebarnya 4,40 juga, tingginya 2,70, kedalamannya 270 bersihnya ya. Ini kedalaman baknya, tapi nanti dia akan naik dari permukaan tanah, dia akan naik sekitar 1,5 meter. Jadi dia tidak tenggelam semua ya. Tergantung nanti elevasinya, kemiringan tanahnya. Untuk mendapatkan gravitasi nanti posisi baknya berapa turun berapa naik, nanti ada gambarnya, ada di ID-nya. Jadi yang ini dari ini sampai sini ini dia menggunakan media sarang tawon di dalamnya nanti. Jadi dia ada proses, kalau istilah teknisnya biasa kita sebut dengan trickling filter ya. Jadi degradasi air limbah itu menggunakan bakteri. Jadi bakteri anaerob maupun bakteri aerob ya. Makanya begitu jadi ipalnya nanti beroperasi 3 bulan dulu baru bisa efektif, karena bakterinya 3 bulan dulu baru dia hidup, secara alamiah dia hidup. Nah, jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti yang bak biofilter aerob, anaerob dan maupun aerob ini isinya adalah nanti media sarang tawon. Ya. Dulu kita kalau trickling filter itu isinya kerikil dan sebagainya, tapi sekarang sudah canggih, tinggal kita beli, gunakan ini. Ya. Nah ini lanjut, ini gambar bak pengumpulnya ya. Jadi ini adalah sekat, sehingga terjadi di dalam ini juga akan terjadi proses pengendapan dan terjadi proses degradasi secara anaerob di sini. Ini dari bak pengumpulnya. Jadi dari atas, dari bangunan, dari intiknya istilahnya, itu masuk ke sini. Dia nanti turun ke sini, dia naik lagi, ya, turun naik lagi, sehingga yang partikelnya berat dia tidak akan naik lagi, sehingga yang jernih saja yang masuk ke sini. Jadi secara alamiah dia akan terjadi proses flukulasi istilahnya ya, proses flukulasi, sehingga akan terjadi penumpangan lumpur di sini, sehingga nanti pada suatu waktu akan dilakukan pengurasan ya. Makanya nanti yang penting adalah begitu ipal jadi harus ada penanggung jawab operatornya, tidak bisa dilepas. Jadi tidak bisa sanitariannya, tapi harus ada petugas yang khusus untuk operatornya, untuk paling tidak untuk mengontrol apakah proses itu berjalan dengan baik dan seterusnya ya. Mengisi larutan klorin lagi di bak larutan klorinnya, karena nanti injeksinya akan terus berjalan ya. Nah ini biofilter anaerobnya seperti ini. Jadi ini sarang tawon, jadi air masuk dari sini ya, masuk dari sini ya, jadi dia masuk ya, jadi masuk dari sini, turun dan naik, masuk lagi sini. Jadi selama proses ini dia terdegradasi, artinya kuman itu, bakteri itu dia makan polutan-polutan itu ya, karena dia juga membutuhkan bahan makanan ya. Jadi sehingga di sini sudah BUD-nya sudah kurang, TSS-nya sudah kurang ya. Ini anaerob, tapi ini bakterinya bakteri anaerob ya, karena masih proses anaerob. Berikutnya, nah ini aerobnya. Jadi masuk dari sini, ini proses aerasi. Ini pipa-pipa kecil, pipa-pipa aerasi. Ya. Kita menggunakan blower. Ya. Ini hanya ini saja menggunakan listrik. Untuk proses ini yang menggunakan listrik. Ya.
blower. Kita gunakan 2 blower dengan kapasitas 1000 watt. Ini 2 ini bergantian nanti hidupnya. Karena selama air berjalan, limbah berjalan, maka blower itu akan selalu berfungsi hidup. Ya, jadi ini media sarang tawon ya. Berikutnya, nah ini bak akulisasi ya. Jadi masuk dari sini, tapi sebelum masuk sini sudah ada injeksi klorin ya. Sebelum masuk sini sudah diinjeksi klorin di sini. Dosis klorinnya sudah di setting dengan ini menggunakan dosis pump ya. Ada nanti kita belikan, siapkan dosis pumpnya, pompa dosis pumpnya di sini. Untuk injeksi kita akan menghitung kecepatan pengaliran ini berapa masuk sini, sehingga kecepatan pengaliran klorinnya berapa, larutan klorinnya, sehingga dosis yang klorin di sini sudah cukup untuk membunuh bakteri yang ada di sini. Nanti petugas kontrolnya akan mengecek secara berkala berapa sisa klor di sini. Karena dengan cara mengukur sisa klor di sini, maka akan ketahui efektivitas dari klor membunuh bakterinya. Ya. Kalau di sini sisa 0,2 sampai 0,3 ppm, maka bakteri akan sudah pasti mati. Ya. Mungkin ini saja sekilas. Berikutnya untuk langsung ke rapnya, Bu ya. Nah, iya. Di paparan tadi, ya, kami menyusun rapnya seperti ini. Jadi ada 7 item kegiatan pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan persiapan, ya, penyitaan lahan, pembersihan lahan, pembuatan akses